なんとハレンチな。いや大臣大変だ。Oke guys, di video sebelumnya kita udah lihat keseruan turnamen besar sihir sampai selesai. Dan gol kesayangan kita tidak lain dan tidak bukan adalah Fairy Tail akhirnya menjadi pemenang turnamen besar sihir. Tapi pas lagi momen bahagia gitu malah ada musuh berbahaya yang datang dari masa depan. Rock sambil menggiring naga-naga dari 400 tahun lalu untuk datang ke masa ini dan mengancam keselamatan negeri Fiore. Bakalan gimana kelanjutannya? Karena kayaknya keadaan jadi semakin akan berbahaya. Sebelum nonton jangan lupa untuk di like, subscribe, dan aktifin juga loncengnya, oke? Buat yang belum sih, ini dia alur cerita anime Fairy Tail part 45. Terus gue. Sambil menangis, Putri Hisui kini hanya bisa menatap horor ke arah gerbang Eclipse sambil terus berkata semua yang terjadi sekarang adalah kesalahannya. Tapi Darton mencoba menenangkan sang putri karena Hisui sebenarnya memang juga menjadi korban manipulasi roh masa depan. Harapan kini jatuh kepada para Dragon Slayer untuk bisa mengalahkan ketujuh naga yang ada sekarang. Salah satunya adalah Natsu yang sekarang masih berhadapan dengan roh masa depan. Di atasnya ada naga bernama Mother Glare yang sedang terbang. Teror semakin menjadi-jadi ketika Mother Glare mengeluarkan ribuan telur ke arah kota yang melahirkan naga-naga berukuran kecil dan membuat para penyihir yang menjaga kota saat ini menjadi semakin kesusahan. Langsung saja para Dragon Slayer di sana menyuruh teman-temannya untuk berusaha melawan naga-naga kecil, sementara mereka yang akan berhadapan masing-masing dengan satu naga raksasa. Bahkan Cobra alias Eric juga datang ke sana ke medan pertarungan saat ini untuk ikut baku hantam. 他のドラゴンへ回れ。ドラゴンスレイヤーのいねえギルド助かるんだ。ああ、我々はあの声を知っている。一人じゃないわ。援護するラクサス。 Sementara itu di sisi lain Zirconis masih menerbangkan terornya ke arah pasukan kerajaan serta Wendy dan yang lainnya. Meski Wendy berusaha untuk membuat Zirconis mengingatnya, tentu hal tersebut mustahil karena yang saat itu Wendy ajak bicara adalah arwah Zirconis yang sudah mati. Setelahnya apa yang dilakukan Zirconis kepada pasukan kerajaan, Wendy dan kawan-kawan sangatlah mencengangkan.なんとハレンチな。いや大臣大変だ。ルーシーさん。サポートするわ。ウェンディ、よろしくお願いします。ルーシー様。練習はオイラに任せて。 Rupanya, Lucy saat itu terlempar ke arah Natsu yang sedang baku hantam dengan Rock. Langsung saja Lucy dan Natsu jadi jatuh bersamaan dan menggelinding sampai ke daratan. Sambil mendecak kesal, Natsu mengakui bahwa Rock masa depan memanglah sangat kuat. Dan Natsu juga tidak bisa mengalahkan naga yang ditunggangi Rock masa depan. Tapi setelahnya Natsu jadi kepikiran suatu ide yang sangat gokil dan segera pergi lagi ke arah seekor naga. Sementara Lucy berganti pakaian dibantu oleh Virgo. Dan tak lama setelahnya Lucy menemukan catatan dari dirinya di masa depan. Kembali kepada Natsu yang ternyata sedang diterbangkan Happy ke arah naga api yang bernama Atlas Flame yang sekarang tengah dilawan oleh Laxus dan Raijin Tribe. Laxus tidak bisa membuat serangannya efektif karena elemen petir dan api dapat melebur sehingga Atlas Flame bahkan tidak terluka sedikit pun. Setelah menyuruh Laxus untuk pergi ke tempat Wendy, hal tergokil pun menanti mereka karena ternyata alasan Natsu terbang ke arah Frame adalahてめえどういうつもりだ。こいつは俺がお先を食うったら食う。前炎だな。城に行ってくれラクサス。ウェンディを助けてくれ。
Selagi Natsu memakan api-api dari tubuh Atlas Frame, rupanya naga api itu merasakan sesuatu yang familiar datang dari dalam Natsu, yaitu kekuatan Ignil yang mengalir darinya. Langsung saja Atlas Frame menanyakan tentang Ignil kepada Natsu dan terungkaplah bahwa Ignil adalah Raja Naga Api, sekaligus temannya Atlas Frame. Di luar dugaan Rock yang yakin seluruh naga akan mengikuti perintahnya, rupanya Atlas Frame kini jadi membantu Natsu untuk mengalahkan Rock serta Mother Glad. Kedua musuh yang ada di hadapan tentu saja kebingungan, dan Atlas Frame mengatakan bahwa dia mengikuti kata hatinya sendiri untuk membantu Natsu melindungi kota karena Natsu adalah anak asuh Ignil. Pertarungan sengit pun terjadi antara naga versus naga dan manusia versus manusia. Di sana, terlihat naga yang sedang dilawan Rock masa kini mengatakan padanya bahwa Rock harus ikut bersama mereka dan Rock masa depan yang ingin menjadi raja para naga. Rock tentu saja tidak bisa percaya perkataan naga di hadapannya, meski bayangan Rock juga seperti membisikkan tentang masa depan yang akan dihadapinya. Dari kejauhan, Ultir rupanya diam-diam memperhatikan gerak-gerik Rock sekarang. Ultir sudah tahu bahwa sumber bencana yang terjadi sekarang berasal dari Rock masa depan. Ketika Natsu menceritakan apa yang terjadi padanya saat sedang menyelamatkan Natsu di istana. Di sana, Ultir sempat mengatakan bahwa mereka harus membunuh Rock di masa sekarang agar eksistensi Rock masa depan juga ikut menghilang. Tapi ide itu tentunya langsung ditolak oleh Natsu. Namun sepertinya Ultir masih berpikiran untuk membunuh Rock di masa sekarang agar dunia dapat terselamatkan. Rogueが未来から来なければ扉は開かない。Rogueが今回の剣の全てのトリガーになっている。世界を元に戻すにはローグを殺すしかない。 Kembali kepada Meliana yang sekarang akan bersiap menyerang ke arah Jalal. Meliana memang masih dikuasai dendam semenjak insiden yang terjadi di Menara Surga dulu. Tapi sebelum bisa menyerang ke arah Jalal, secara mengejutkan Ultir datang ke sana dan mengakui tentang Jalal yang dimanipulasi olehnya. Ultir mengakui seluruh kejahatan yang dia lakukan kepada anak-anak di Menara Surga dan mengklaim hatinya memang sudah busuk sejak awal. Ultir juga langsung menepis pertanyaan Jalal yang merasa Ultir bertingkah aneh. Sebelum pergi dari sana, Ultir berkata kepada Meliana agar bisa bertahan hidup dan nantinya membalas dendam padanya bukan kepada Jalal. Di sana rupanya Kagura juga diam-diam mendengar seluruh percakapan itu. Sebelum Meliana menjadi semakin salah paham, Erza meluruskan permasalahan dengan berkata bahwa Ultir juga adalah korban dari seluruh kejahatan yang terjadi. Ultir masih berjalan menjauh dan entah kemana tujuannya sekarang. Sambil terus berjalan, dia mengutuk dirinya sendiri yang masih berpikiran untuk mengorbankan orang lain. Di saat yang bersamaan terlihat Lucy yang sekarang sedang berusaha mencari teman-temannya yang terpencar untuk memberitahu isi dari catatan diary Lucy masa depan. Secara mengejutkan, diam-diam Flare Corona, salah satu anggota Revental, membantunya untuk terhindar dari naga-naga kecil yang ada. Dan di tempat yang lain kini terlihat Jet dan Roy yang sudah terluka cukup parah. Dan bahkan Roy juga benar-benar tidak memiliki tenaga untuk bergerak. Keadaan Makau, Wakaba, Romeo juga tak kalah terpojoknya karena sudah hampir kehabisan tenaga. Tapi meski mereka dihampiri Happy yang berniat mencari pertolongan untuk mereka, ketiga orang itu menyuruh Happy untuk mencari keberadaan anggota Fairy Tail yang lain serta berjanji akan tetap hidup. Grey, Juvia, Melody, dan Leon juga masih bertarung meski benar-benar sudah kewalahan. Tapi tampaknya keadaan benar-benar tidak berada di pihak para penyihir yang sekarang masih berjuang keras untuk melindungi negeri Fiore. Karena tak lama setelah ini tragedi mengenaskan terjadi kepada Grey di saat dirinya mencoba melindungi teman-temannya yang sedang berjuang di sampingnya. Seria! どこだ！セリア！
Tragedi gugurnya para penyihir juga terjadi di berbagai tempat. Bakus dari Quattro Cerberus yang tewas terhempas ekor naga, Drow yang meninggal setelah benar-benar tidak bisa bergerak lagi di samping Jet, Makau yang harus kehilangan nyawanya juga karena diserang secara bergerombol tepat di hadapan Romeo dan Wakaba. Semua itu terjadi juga bersamaan dengan para Dragon Slayer yang masih terus berusaha agar dapat mengalahkan naga-naga raksasa. Naas satu persatu dari Dragon Slayer itu juga kehilangan nyawa mereka. Seperti Wendy dan Laxus yang masih berurusan dengan Zirconis, di mana Laxus dimakan oleh Zirconis saat melindungi Wendy. Dan di tempat lain Gajel yang terkena serangan fatal dari cakar naga juga harus kehilangan nyawanya seketika. Kini keadaan seluruh penyihir yang berada di medan pertempuran benar-benar sudah di ujung tanduk. Banyak yang sudah kehilangan nyawa dan banyak yang sekarang berada dalam situasi terpojok. Saat seluruh tragedi tengah menyelimuti dan semakin banyak nyawa yang melayang, Ultir yang masih terduduk dan terus mengutuk hidupnya sendiri mengingat satu sihir Lost Magic terlarang yang dulu dia temukan. Dan bahkan Hades pun melarang Ultir untuk memakainya. Sihir itu bernama Last Egg yang akan mengorbankan waktu dan hidup pemakainya sebagai bayaran untuk bisa memundurkan waktu kembali. Tanpa banyak berpikir lagi, Ultir segera merapalkan mantra sihir terlarang itu dengan harapan akan banyak orang yang bisa diselamatkan jika waktu berhasil dimundurkan sampai sebelum turnamen besar sihir dimulai. Koraero, watashi ga kizutsuke kita oozei no hitabita no kurushimi. 全身の細胞一つ一つに激痛が命が流れ出していく。私の時が世界を元にせめて扉が開く前に。時が Pengorbanan besar Ultir yang mengorbankan hidup serta masa depannya hanya berbuah kembalinya waktu 1 menit di dunia. Meski rakyat biasa hanya menganggap hal tersebut merupakan mimpi mereka, ternyata 1 menit itu sangatlah berharga dan berguna untuk para penyihir yang tengah menghadapi pertempuran sekarang. Karena dengan begitu sekarang mereka punya kekuatan memprediksi masa depan untuk 1 menit ke depan dan mereka semua dapat melancarkan serangan balik yang akan membawa mereka menuju kemenangan. 一体どうなってるんだ。しかしなんだ今の。未来が見えたみたいな。一体誰が。未来の映像のような。ここはヤバそうだな。天竜の方向。右こっちか。幻覚。Di saat yang bersamaan ketika seluruh hal itu sedang terjadi, Lucy akhirnya sampai ke tempat di mana Putri Hisui, Yukino, dan yang lainnya berada. Lucy memberitahu mereka dengan menghancurkan gerbang Eclipse, maka para naga dari masa lalu dan mereka yang datang dari masa depan akan menghilang dari masa sekarang. Gerbang Eclipse pun juga akan menghilang di masa depan, yang artinya jika Rock benar-benar akan jadi jahat nantinya, Rock tidak punya kesempatan lagi untuk bisa ke masa lalu. Melihat adanya kesempatan emas seperti itu, kini Lucy serta Yukino kembali bersiap untuk memanggil kedua arwah zodiak agar bisa menghancurkan gerbang Eclipse. Ternyata gerbang Eclipse tidak dapat dihancurkan oleh mereka berdua karena seluruh bagian gerbang Eclipse berbahan magnesium, suatu bahan yang tidak bisa dihancurkan dengan sihir. Meski begitu, Lucy tetap berusaha untuk dapat menghancurkannya bersama Yukino. Beralih kembali ke tempat di mana Natsu dan Rock masa depan masih saling baku hantam. Atlas dan Mother Glade juga masih saling baku hantam. Rock masa depan terus mengatakan bahwa dia tetap akan membawa naga-naga dari masa lalu ke masa sekarang demi menghadapi Agnologia nantinya meski harus mengorbankan para manusia. Di
Setelah pertarungan mereka, Natsu menanyakan keberadaan Frost, yaitu exit peliharaan Rock. Rock masa depan menjawab Frost sudah lama mati, tepatnya 1 tahun yang akan datang di masa kini. Rock masa depan mengklaim dirinya tidaklah sama seperti Rock di masa sekarang. Rock masa depan rupanya juga berniat menyatukan dirinya dengan Rock di masa sekarang. Hal itu tidak mungkin masuk akal bagi Natsu, yang tentunya sejak awal berpikir rencana Rock masa depan tega mengorbankan seluruh masa depan para manusia demi melawan Agnologia dan menjadi raja baru untuk para naga. Dengan segenap kekuatan yang tersisa, Natsu menyerang ke arah Rock masa depan dibantu dengan api milik Atlas Flame. Saat yang bersamaan, Lucy dan Yukino masih berusaha untuk bisa menghancurkan gerbang Eclipse, tapi kekuatan mereka sudah semakin menipis. Untungnya Mother Glade yang tunggangi Rock masa depan mengarah jatuh tepat ke arah gerbang Eclipse berada. Naga-naga yang memporak-porandakan kota Crocus akhirnya menghilang, meskipun tak satu pun dari Dragon Slayer yang bisa membunuh naga di sana. Perlahan tubuh Rock dari masa depan juga menghilang seiring dia menitipkan pesan kepada Natsu untuk menjaga Frost selama 1 tahun agar tidak terbunuh oleh seseorang. Siapakah yang membunuh Frost itu masih rahasia karena ucapan Rock masa depan nggak kedengeran. Di sisi lain, jasad Lucy masa depan juga perlahan menghilang dan kembali ke waktu berasal. Ini terlihat Lucy masa depan yang berada di hamparan luas padang rumput keemasan sendirian. Pertemuan mengharukan terjadi di sana saat sosok Natsu, Happy, dan anggota Fairy Tail yang meninggal pada timeline dunia Lucy masa depan menjemput Lucy. Ini tuh ceritanya kayak dunia setelah kematian gitu guys. Jujur adegan ini tuh sedih banget. Sa, 冒険の続きだ。ありがとう。 Dan selesai dulu di situ ya alur cerita anime Fairy Tail part 45 ini guys. Akhirnya setelah melalui pertarungan yang alot, menegangkan, bahkan sempat ada korban jiwanya, pertarungan melawan masa depan dan masa lalu pun berhasil ditaklukkan. Pengorbanannya Ultir juga sedih banget. Bakal gimana ya ke depannya setelah malam panjang yang dilalui Natsu dan kawan-kawan? Episode senang-senangnya bakalan hadir di part 46 mendatang. Buat yang gak mau ketinggalan, langsung aja like, subscribe, dan aktifin juga loncengnya, oke? Rama seperti biasa di sini pamit. Bye-bye.